Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Mudah-mudahan sehat semua ya. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang penyembelihan hewan, maka kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan penyembelihan hewan, yaitu ibadah, akikah dan kurban. Dan sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran berikutnya, ialah ibadah akikah dan kurban. Pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Akikah adalah menyembelih domba atau kambing dengan niat rasa syukur atas lahirnya bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Sedangkan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi, ibadah akikah dan kurban ini sama-sama ada kaitannya dengan materi kita yang minggu lalu, yaitu penyembelihan hewan. Jika akikah, penyembelihan hewan yang ditujukan sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak, sedangkan kurban adalah ibadah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang selama ini yang kita peroleh. Dan kemudian hukum mengerjakan antara akikah dan kurban itu sama-sama hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dikuatkan, dikerjakan sangat berpahala. Jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa, namun tentu akan lebih baik jika dikerjakan. Waktu mengerjakannya. Jika akikah, waktu keutamannya ialah ketika 7 hari setelah kelahiran. Jadi ketika si anak sudah berumur 7 hari. Namun jika keluarga atau orang tua berhalangan, boleh dilakukan pada hari yang ke-14. Nah, jika berhalangan lagi boleh dilakukan pada hari yang ke-21. Namun lebih diutamakan yaitu di hari ke-7 setelah kelahiran. Sedangkan kurban itu waktu pelaksananya adalah pada tanggal 10, 11, 12 pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha, atau sering juga kita kenal dengan hari raya kurban. Dalil tentang akikah. Ini dalilnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih hewan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya seorang anak atau bayi yang dilahirkan di dunia ini ibarat seperti sesuatu yang tergadai. Oleh sebab itulah dilaksanakan akikah, yakni sebagai penebus dari anak tersebut. Berikutnya, ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Kemudian, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, artinya sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkannya sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Kemudian dengan ridha dan pertolongan Allah SWT, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah,
keburukan moral, dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah SWT, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya sang anak. 6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Kita berlanjut kepada dalil dari kurban. Dengarkan bersama-sama ya. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar. Berikutnya, ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah jika unta, yaitu yang sudah berumur 5 tahun. Jika untuk sapi atau kerbau, yaitu yang sudah berumur 2 tahun. Nah, untuk kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkorban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Tidak boleh lebih dari itu. Dan sepertiga itu juga sudah banyak. Berikutnya hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ibadah kurban ini berhubungan dengan sejarah atau kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang hikmah berikutnya adalah untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah SWT. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, sampai di sini materi kita. Tugas, silakan buat peta konsep tentang tentang akikah dan kurban. Isi dari peta konsepnya adalah pengertian dari akikah dan kurban. Kemudian dalil nakri dari akikah dan kurban. Hukum mengerjakan akikah dan kurban. Waktu mengerjakan akikah dan kurban, kemudian ketentuan akikah dan kurban, pembagian daging akikah dan kurban, serta yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.